Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah pertemuan ketiga untuk mata kuliah metodologi pembelajaran matematika. Pada pertemuan ketiga ini, kita akan mengevaluasi makalah yang sudah dibuat oleh kelompok 2 dan juga sedikit membahas tentang pembelajaran kooperatif tipe number head together. Untuk makalah yang dibuat secara keseluruhan, saya belum memperoleh tentang hasil Turnitinnya. Dari strukturnya sendiri ini di cover masih ditemukan halaman, jadi ini tolong dihapus nanti untuk perbaikannya. Formatnya diperbaiki mengenai pembelajaran number head yang bisa dielaborasi. Tujuannya, mungkin kalimatnya lebih pas, tujuannya supaya siswa memperoleh kesempatan untuk belajar secara aktif dan terlibat dalam proses berpikir dalam proses belajar mengajar. Pembelajaran sebagian besar berpusat pada siswa, yaitu diskusi dalam pemecahan masalah serta dalam mempelajari materi pembelajaran. Ini kalimatnya masih benar-benar belum secara jernih bisa ditangkap. Ini perlu diperbaiki. Sejarah atau RPP mengenai pembelajaran NHT. Ya, untuk selanjutnya pembelajaran dari number head together ini saya dapat tahapan yang lebih sederhana ya untuk menggambarkan tentang bagaimana pembelajaran number head together ini dilakukan. Yang pertama, ketika kita ingin menerapkan pembelajaran number head together, kita mengelompokkan siswa dalam kelompok kecil. Katakanlah satu kelas itu terdiri dari 20 siswa. Kita buat kelompoknya itu 5 orang misalkan. Berarti kan kita dapat 4 kelompok. Ya, 5 orang kita dapat 4 kelompok. Nah, 5 orang tersebut misalkan kelompok A sampai kelompok D. Yang kelompok A kita diberikan dia nomor 1, 2, 3, 4, 5. Yang B juga sama, C sama, D juga sama. Yang nomor 1 itu dia memiliki karakteristik adalah siswa-siswa yang memang dia memiliki prestasi akademik yang lebih tinggi dibandingkan dengan yang nomor 2. Nomor 2 memiliki prestasi akademik dibandingkan dengan yang nomor 3 dan seterusnya. Kemudian setelah itu guru akan memberikan pertanyaan dan meminta siswa untuk berpikir, sehingga dalam satu kelompok itu mereka akan menuliskan apa sih jawaban yang tepat dari apa yang dipertanyakan oleh guru tersebut. Nah, jawaban tersebut itu nanti akan didiskusikan, diperlihatkan dulu ke dalam guru. Jadi ini di poin kedua itu siswa menulis jawabannya itu secara rahasia. Kemudian siswa dia berdiri dan mengangkat kepalanya bersama-sama dan menunjukkannya serta mendiskusikan jawabannya. Jadi nanti akan ada sharing antar siswa. Jadi siswa kelompok 1 itu jawabannya bagaimana, kelompok siswa yang diberikan nomor 1 itu seperti apa, nomor 2 seperti apa, 3 seperti apa, 4 seperti apa, nomor 5 seperti apa. Nah, kenapa disebut dengan number heads together? Karena ada dalam tahapan tersebut ada aktivitas di mana siswa nantinya akan berdiri setelah menulis jawaban itu, berdiri dan mengangkat kepalanya. Nah, itulah karakteristik seperti itu menyebabkan pembelajaran ini disebut juga sebagai pembelajaran number heads together.
Selain daripada itu, aktivitas yang diharapkan dari Number Head Together ini, siswa diminta untuk sharing antara siswa satu sama lain supaya mereka benar-benar mengetahui bagaimana sih jawaban yang jawaban dari teman-temannya. Sehingga dari sana akan ada diskusi, dan diskusi itu nantinya akan ditindaklanjuti oleh guru. Dan nanti posisi guru di sini adalah memverifikasi. Jadi verifikasi hasil diskusi. Jadi hasil diskusinya itu akan seperti apa, itu akan menjadi kesimpulan. Dan di sana peran guru adalah meluruskan konsep-konsep yang memang jika ada jawaban yang tidak sesuai atau salah, atau misalkan tidak ada yang memahami, itu kan seharusnya, misalkan dalam pembelajaran matematika untuk siswa SD, misalkan guru memberikan soal 2 ditambah 2 berapa. Nah, misalkan orang yang diberikan nomor 1 dan nomor 2 itu mungkin bisa menjawab, jawaban mereka 2 ditambah 2 sama dengan 4. Tapi yang nomor 3 sampai dengan 5 itu mungkin agak kesulitan untuk menjawabnya, misalkan. Nah, misalkan ada yang salah, yang nomor 1 dan nomor 2 betul, yang 3 sampai 5 salah. Akhirnya mereka mengangkat, berdiri dan mengangkat kepalanya, kemudian menunjukkan jawabannya, dan mereka memperoleh bahwa kenapa bisa ada terjadi perbedaan seperti ini, siapa yang benar dan siapa yang salah. Nanti kan ada diskusi di sana. Misalkan dari hasil diskusi itu diperoleh bahwa jawaban yang salah itu adalah jawaban dari nomor 3, 4, dan 5. Nah, jawaban yang salah itu, atau misalkan ada yang tidak bisa, itu nanti akan diajari oleh pembelajaran dalam kelompok itu. Tugas guru di sana nanti akan mengecek dari hasil diskusi itu, yang dipilih jawaban mana dari yang berbeda itu untuk diusulkan dari hasil diskusi itu. Mungkin bisa sampai 1 atau 2 jawaban yang diusulkan, atau 1 jawaban mungkin yang disepakati untuk diusulkan. Kemudian guru di sana perannya, terutama untuk matematika, ini hampir sama dengan bidang sains, adalah meluruskan adanya miskonsepsi. Jadi kalau misalkan ada kesalahan konsep, bagaimana kesalahannya dalam pembagian, penghitungan, atau cara-cara lain dalam penggunaan rumus, itu harus benar-benar diluruskan supaya apa yang namanya miskonsepsi itu tidak berlanjut pada pembelajaran-pembelajaran selanjutnya. Karena bagaimanapun akan menjadi konsep prasyarat di mana pembelajaran ini dilakukan, kemudian miskonsepsi, dan diterapkan di kelas yang lebih tinggi, dia mengalami miskonsepsi juga. Nah, kurang lebih seperti itu yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya.